Selamat pagi anak-anak. Pagi, Guru. Semua sehat-sehat kok? Sehat. Oke, baik. Oke. Hari ini kita berjumpa lagi ya. Dan kita akan mau belajar bersama-sama. Tapi sebelum kita belajar, biasanya kita mengawalinya dengan apa? Berdoa. Oke, baik. Kita mau mengawalnya dengan berdoa. Ibu minta satu orang yang bertugas untuk pimpin doa hari ini. Silakan maju. Sikap berdoa ya. Mari kita sama-sama Tuhan dalam nama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, tercela kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berdoa kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan juga mengampuni kami yang bersalah kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami kepada jahat. Dan Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Lukman. Silakan duduk kembali. Luar biasa ya. Oke. Baik. Ya, kita sudah selesai berdoa. Hari ini Ibu mau cek kehadiran ya. Ibu mau cek hari ini kira-kira semua hadir atau tidak ya. Jadi semua pasang telinga dengar nama. Kalau Ibu panggil namanya, angkat tangan dan bilang hadir ya. Aldiso Tanesi, Hadir Ibu. Andreas Banu, Hadir Ibu. Isi Kauser, Hadir Ibu. Jusato Bana, Hadir Ibu. Irfan Sanam, Hadir Ibu. Melinda Baun, Hadir Ibu. Dorman Anone, Hadir Ibu. Rizwan Dibai, Hadir Ibu. Serga Neke, Hadir Ibu. Yolan Benu, Hadir Ibu. Leona Tamono, Hadir Ibu. Metri Anim, Hadir Ibu. Gani Mata. Hadir Ibu. Oke, baik. Berarti hari ini semuanya hadir ya. Semua sakit kok? Tidak. Semua sehat-sehat, hanya batuk ya karena cuaca. Oke, baik. Hari ini semuanya hadir, luar biasa. Jadi hari ini sebelum kita masuk dalam materi pelajaran kita, Ibu minta untuk kita semua fokus belajar ya. Ibu ada satu ice breaking. Ibu mau tes kira-kira semua ini siap untuk belajar atau masih ada yang pikirannya di lain tempat. Oke, kalau Ibu bilang selamat pagi, Ibu bilang pagi, semuanya tepuk satu kali. Kalau Ibu bilang siang, semuanya tepuk dua kali. Kalau Ibu bilang sore, semuanya tepuk 3 kali. Dan kalau Ibu bilang malam, tidak ada yang boleh tepuk. Jadi Ibu mau lihat konsentrasi sebelum kita belajar. Kira-kira anak-anak kelas 5 ini ada yang fokus atau pikirannya masih di luar, masih di rumah atau di mana? Coba ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, satu kali lagi ya. Ini udah semua fokus, konsentrasi. Ini Ibu acak ya. Ingat, siang 2 kali, pagi 1 kali, sore 3 kali. Oke, Ibu mulai dari siang, pagi, 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 siang, siang, malam. Oke, tepuk tangan. Ya, baik. Berarti semua sudah siap untuk apa? Belajar. Kalau semua sudah siap untuk belajar, mari kita berdiri. Berdiri kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Semua tahu? Tahu.
pendidikan Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila dengan materi Pancasila dalam kehidupanku. Coba semua ucap sama-sama. Pancasila dalam kehidupanku. Oke, mantap ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang Pancasila dalam kehidupanku. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Pancasila dalam kehidupanku dengan alat tujuan pembelajarannya. Ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama itu mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, mempraktikkan perilaku gotong royong di lingkungan sekolah dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan makna dari setiap sila Pancasila dengan tepat. Yang keempat, memberikan contoh penerapan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, mensimulasikan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan percaya diri. Oke, itu ada tujuan pembelajarannya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu mau kasih tunjuk satu gambar dulu. Coba semua perhatikan di depan, ada satu gambar yang Ibu mau kasih tunjuk di anak-anak semua. Coba perhatikan, lihat baik-baik gambar itu. Kira-kira ini gambar apa? Orang sedang buat apa? Bergotong royong. Oh iya, mereka sedang apa? Bergotong royong. Mereka sedang bergotong royong, membantu, itu mengerjakan itu ada kerja mau bangun apa itu? Seperti mau kerja di desa ini ya, jalan, ini sedang membangun ya bangunan begitu. Jadi mereka sedang bergotong royong. Oke. Nah, kira-kira bergotong royong ini masuk dalam makna sila Pancasila? Oh tidak. Masuk. Oke. Kalau masuk, sekarang Ibu mau tanya. Di dalam makna sila Pancasila yang bergotong royong ini masuk dalam makna sila yang keberapa? Kelima. Yang keberapa? Kelima. Luar biasa ya. Kelas 5 ini pintar-pintar semua. Yang kelima. Oke, sekarang yang kelima. Kalau begitu, Ibu mau dengar bunyi sila yang kelima itu bunyinya seperti apa? Coba 1, 2, 3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mantap ya. Ini ya luar biasa ya, kelas 5 pintar-pintar. Ya, ini awal dari pembelajaran kita hari ini. Kita mau belajar nilai sila Pancasila yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini awal yang baik ya, mereka pintar-pintar luar biasa semua. Oke. Nah, kalau kita mau belajar tentang Pancasila, kita harus tahu dulu Pancasila itu artinya apa? Pengertiannya apa ya? Nah, kalau begitu, mari kita sama-sama baca ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oke. Hari ini setahu toh Pancasila itu arti apa? Pancasila Adalah dasar negara Indonesia. ya, jadi kita belajar Pancasila, kita harus tahu arti dari Pancasila itu. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ya, jadi selain dasar negara Indonesia, Pancasila juga menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, itu kita mau belajar Pancasila ya. Kita tahu bahwa mulai hari ini kita mulai belajar bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Baik. Oke. Nah, sebelum Ibu masuk di dalam materi yang berikut, Ibu mau tanya. Dalam sila Pancasila tuh ada berapa? Ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Oh, ada 5 sila Pancasila. Coba
coba masing-masing sebutkan kasih ibu. Ibu, siapa yang mau sebutkan kasih ibu bunyi sila yang pertama? Oke, Justin, silakan berdiri dan ngomong yang keras supaya teman yang lain dengar. Berdiri. Bunyi sila yang pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa. oke, ketuhanan yang Maha Esa. Mantap. Yang kedua, siapa yang mau jawab kasih ibu? Bunyi sila yang kedua, bunyinya apa? Siapa? Oke, Esi, berdiri. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, mantap ya. Sekarang yang ketiga, siapa yang mau berani untuk kasih tahu ibu? Siapa? Oke, Aldi. Persatuan Indonesia. Oke, Persatuan Indonesia. Yang keempat, siapa? Oke, Yola. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, baik. Yang kelima siapa tadi? Yang mau berani untuk kasih tahu ibu bunyi sila yang kelima. Berdiri, Leona. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kalimat yang luar biasa ya. Oke, luar biasa ya, harus berani seperti itu. Ya, itulah bunyi sila Pancasila. Ada 5 ya, ada 5 dan semuanya sudah hafal, luar biasa ya. Oke, baik. Ini kita lihat ya. Dalam kelima sila Pancasila yang ada di slide. Oke, selain kelima sila itu ada simbol-simbol di samping. Kira-kira ibu mau tanya ya, simbol sila yang pertama itu apa? Kita. Oke, mantap ya, bagus. Yang kedua, Rantai. yang ketiga, Pohon berdiri. yang keempat, Kepala banteng. yang kelima. Panas. Luar biasa luar biasa. Padi dan kapas luar biasa. Ini semua pintar-pintar, jadi sudah tahu simbol dari setiap sila Pancasila. Oke, kalau begitu kita ucap sama-sama sekali lagi sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, pintar, luar biasa ya, semuanya luar biasa. Ya, oke, kita sudah belajar tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Ya, dalam setiap sila Pancasila itu ada yang terkandung maknanya, ada nilai yang harus kita lakukan, kita tiru, kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ibu punya 5 contoh makna ya, yang kita lakukan sesuai dengan sila yang pertama. Nah, sila yang pertama itu maknanya di sini ibu taruh ya, ibu kasih tunjuk di depan. Itu yang pertama, itu berdoa sebelum memulai kegiatan. Kira-kira kita sudah lakukan kok belum? Sudah? Sebelum belajar kita buat apa? Berdoa. Berarti kita sudah lakukan yang pertama, sila yang pertama, maknanya yang pertama. Kemudian yang kedua, sila yang kedua itu bilang apa di situ? Menghargai perbedaan teman. Nah, di sini dalam sila yang kedua mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Ya, perbedaan itu mulai dari apa? Mulai dari agama, bahasa, suku, ras. Kalau begitu ibu makanya di Indonesia ini ada berapa agama yang diakui? Coba sebutkan kasih ibu satu-satu. Islam. Ya, agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Ya, Buddha. Lalu ada Konghucu. Oke. Lalu di Indonesia ada banyak budaya kan?
semua berbeda. Terus ras kita ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, rambut ada yang lurus, ada yang keriting. Tetapi di dalam makna sila yang kedua itu mengajarkan kita supaya kita saling menghargai setiap apa? Perbedaan yang ada. Oke, sekarang kita lanjut ke ketiga, menjaga kerukunan di sekolah. Ya, jadi di sekolah bisa juga kerukunan di rumah, di dalam masyarakat. Jadi di semua tempat ya. Dalam makna yang ketiga itu diajarkan kita supaya kita mau apa? Yang ketiga tadi apa? Menjaga kerukunan di sekolah. Menjaga kerukunan di sekolah. Jadi tidak boleh ada yang mulai memunculkan kerusuhan, perkelahian, pertengkaran, itu dilarang ya. Oke, selanjutnya dalam sila yang keempat itu musyawarah untuk mengambil keputusan ya. Itu contoh di dalam kelas kita saling berdiskusi kelompok, kita kerja soal, mengambil keputusan bersama, itu masuk di dalam sila yang keempat. Oke, sekarang yang kelima itu berbagi dan membantu sesama dan bergotong royong membersihkan lingkungan. Seperti tadi pada gambar yang pertama itu kasih tunjuk, itu orang sedang bergotong royong ya. Itu masuk dalam sila yang kelima. Kita saling membantu, kita saling menolong ya. Jadi di sini ternyata kita sudah menjalankan makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Oke. Baik. Nah, semua sudah paham? Sudah mengerti? Sudah. Ya. Jadi, sebelum Ibu bagi kelompok ya, untuk bagi kelompok, Ibu ada satu tayangan video ya. Nanti kita punya teman satu namanya Roni, dia akan menjelaskan tentang makna sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita simak baik-baik video ini ya. Kita belajar bersama-sama dari video yang akan Ibu tampilkan ini ya. Oke. Hai, aku Roni. Salam kenal semuanya. Kalian tahu apa gambar di bajuku ini? Ya benar, itu adalah lambang Pancasila. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Apakah hanya sebagai lambang saja? Yuk kita cari tahu sama-sama. Sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Itu berarti tiap penduduk Indonesia bisa bebas menganut ajaran agamanya tanpa paksaan dari pemerintah. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab, di mana kita sebagai manusia harus saling menolong dan saling menghormati kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan nilai Pancasila sila ketiga adalah dengan mencintai tanah air. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga persatuan tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Saat sedang melakukan kegiatan musyawarah untuk mencapai keberhasilan bersama, kita harus menerima apapun hasilnya dengan lapang dada serta dengan bertanggung jawab tanpa memaksakan kehendak. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengamalkan nilai Pancasila sila kelima ini, kita dapat melakukan aktivitas gotong royong atau kerjasama demi kebaikan lingkungan untuk bersama. Itulah penjelasanku mengenai Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan adanya sedikit penjelasan dariku bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kita bisa menerapkan Pancasila
dengan baik dan benar. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Oke, baik. Mau nonton sekali lagi? Mau nonton sekali lagi atau cukup? Cukup. Oke, berarti semua sudah paham kan dari video yang kita tampilkan. Di situ teman kita bernama Roni. Dia menjelaskan tentang makna sila Pancasila yang terkandung di dalam setiap sila ya. Itu sila yang pertama. Menurut teman-teman Roni itu apa? Tadi sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maknanya apa? Justin. Dia penduduk Indonesia bisa bebas menganut agamanya Tanpa paksa. Ya, tanpa paksaan. Oke, baik. Terima kasih Justin. Jadi tadi ya teman-teman sudah simak ya, anak-anak sudah simak di video tadi ya. Bagaimana teman kita Roni menjelaskan bahwa dalam sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa itu ya, maknanya adalah bahwa Indonesia punya beragam agama ya, bermacam-macam agama, dan di situ ya, dari situ negara Indonesia ini ya memberikan kepada masyarakat untuk beribadah ya, beribadah sesuai agamanya masing-masing tanpa ada paksaan dari siapapun. Yaitulah makna nilai sila yang pertama. Yang kedua tadi tentang sila yang kedua bunyinya apa? Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, baik. Jadi itu yang disampaikan oleh teman kita namanya Roni di video tadi. Nah sekarang ya, tugas kita adalah mari kita sama-sama untuk mengerjakan tugas yang ibu sudah siapkan di sini. Jadi ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi ini kerjanya kelompok. Jadi soal ini ibu kasih ya, ada 2 nomor. Silakan kalian kerja kelompok. Setelah kerja kelompok, ibu minta masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan. Jadi kita mau belajar tentang makna yang ada di dalam sila Pancasila tersebut. Oke. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 3. Oke, sekarang mulai sudah dekat-dekat dengan teman ya. Berdekatan sudah di sini, coba di sini ya. Di sini mulai sudah berdiskusi. Ayo, dekat lagi coba. Ya, ini namanya kita berdiskusi, bermusyawarah. Ada pada makna yang keempat. Ayo, mulai sudah berdiskusi. Ayo, diskusi. Kerja dengan teman. Kelompoknya cuma sana. Oke. Kerja kelompok berdiskusi. Oke, baik. Ada 2 soal ya di situ. Jadi silakan dibaca baik-baik. Kerja isi jawabannya yang baik dan benar. Setelah itu, kalau kelompoknya sudah selesai, bisa kasih tahu ibu untuk maju ke depan dan presentasi. Oke, kelompok 3. Oke, masih sementara kerja.
Kelompok 2. Ya, baik ya. Oke. Kelompok 1. Ya, oke. Ya, masih bentaran kerja ya. Oke, kerja lagi, diskusi. Ayo, tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Oke, silakan kerja, silakan berdiskusi, ayo berdiskusi. Oke. Ya, oke. Baik ya. Ini sudah mau hampir selesai. Ya, mereka pintar-pintar semua. Oke. Oke ya. Oke, semua sudah selesai? Semua kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, baik. Ibu minta kelompok masing-masing maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi ibu minta mulai dari kelompok Oke, Ibu akan minta masing-masing kelompok maju untuk presentasikan. Jadi ini memang yang moderator siapa? Ya, yang akan berdiri dan menyampaikan. Oke, baik. Sebelum kita mulai dengan presentasi, Ibu mau lihat semangatnya dulu. Oke, kita masih ingat ya SPG kita yang pertama pagi, siang, sore, malam. Oke, baik, semuanya masih fokus. Oke, kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap belajar, siap presentasi. Kelompok 1 silakan maju untuk presentasikan hasil belajarnya, hasil diskusi. Oke, berdiri di depan sini. Berdiri. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oke. Pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, oke, silakan. Di gambar ada beberapa orang yang menolong anak itu. Jawaban 5 orang yang menolongnya. Iya, ada berapa orang? 5. 5 orang. Oke, yang soal yang kedua. Bagaimana kondisi anak itu jika tidak ada orang yang menolongnya? Kelompok 1 jawabannya apa? Sakit dan
hasil kami. Hasil kerja kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Oke, baik, silakan duduk kembali. Duduk. Oke. Oke, baik. Jadi itulah hasil kerja atau diskusi dari kelompok 1. Kelompok 1. Mana coba ibu lihat soalnya? Oke. Mari sini kumpul ya. Kumpul kasih ibu. Mari sini. Ya. Jadi ini kelompok 1 hasil kerjanya di sini ya. Oke, luar biasa. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Iya, mari kita langsung bangun. Oke, maju. Sini. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di gambar ini. Ya, di gambar yang pertama ya, ada beberapa orang yang menolong anak itu. Ayo, kelompok 2. Omong kuat. 5 orang. Ada berapa? 5 orang. Oke. 5 orang. Tidak 6 kan? 5. Oke, baik. Sekarang soal yang kedua. Bagaimana kondisi anak itu jika tidak ada orang yang menolongnya? Sakit dan sedih. Oke, sakit dan sedih. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Kelompok 3? Tidak. Pas? Pas. Mengerti? Mengerti. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kumpul di sini. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang lagi satu kelompok yang belum. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3 sudah siap? Sudah. Sudah siap, silakan maju. Oke, duduk sini. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, oke, silakan. Yang ada gambar tersebut, di gambar tersebut ada beberapa orang yang menolong anak itu. 5 orang. Oke, baik. 5 orang yang menolong anak itu. Oke, baik. Soal yang kedua, bagaimana kondisi anak itu jika tidak ada orang yang menolongnya? Sakit dan sedih. Sakit dan sedih. Oke, semua jawabannya sama. Kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan? Tidak. Pas? Pas. Semua mengerti? Mengerti. Oke. Baik, kelompok 3 silakan. Demikian hasil kerja kami. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, luar biasa. Silakan kembali kumpul soalnya di sini, jawabannya di sini. Ya, oke. Baik.
Ya. Jadi semua sudah mengerjakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sangat luar biasa ya. Dari gambar ini kita mau belajar tentang makna sila Pancasila, yaitu apa? Saling menolong, saling membantu. Ada teman yang kesusahan, kita bantu, kita tolong ya. Bisa? Oke, baik. Kalau semua kelompok kerjanya luar biasa pintar-pintar, maka ada satu kerja lagi yang akan kita kerjakan. Ibu punya satu lembar kerja, tapi ini tidak kerja kelompok lagi. Tadi kerja kelompok semua nilainya bagus-bagus. Ibu harap ini kerja perorangan ya. Tidak ada yang menyontek, tidak ada yang ikut teman. Ayo duduk. Jangan kelompok lagi. Jadi ibu akan kasih kalian lembar kerja di sini. Ada dengan simbol-simbol Pancasila. Simbol-simbol yang ada dalam Pancasila ya. Di dalam Pancasila ini ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, di sebelahnya ini ada kegiatan atau makna-makna nilai yang kita mau belajar bersama. Kira-kira bintang ini pasangannya mana? Kita lihat. Nah, ada yang bilang berdua. Oke, tinggal kita garis hubungkan. Bisa? Kerjakan masing-masing. Tidak boleh kerja sama ya. Oke, tulis namanya masing-masing. Ya, oke. Baik. Yang sudah terima mulai kerja sudah. Tulis nama lengkap, kelas. Oke. Ingat tuh, kerja masing-masing harus jujur. Jangan suka meniru kawan punya. Kerja dia begitu. Sampai ada yang bertanya kalau yang tidak tahu bisa tanya langsung di ibu mulai kerja, tulis nama lengkap.
Oke, baik. Oke, mana coba itu? Silakan. Silakan kerja ya. Oke, baik. Setelah kita kerja masing-masing, kita akan simulasikan contoh nilai sila. Jadi nanti ibu minta 2 orang ya, 2 orang di depan saling bercakap. Ibu minta Hilda dan Yulan maju di depan. Ya, belum sudah selesai kerja. Nanti ibu suruh untuk maju ya. Hilda dan Yulan akan mempraktikkan nilai Pancasila. Jadi ceritanya Hilda tidak bawa poin, Yulan bawa. Hilda pergi untuk minta ke Yulan. Bisa. Jadi nanti Yulan pegang poinnya dulu di kanan, maju ke masing-masing. Oke, kerja sudah? Sudah. Ya, yang lain sudah, yang lain belum. Oh, ingat kerja masing-masing, tidak ada yang tiru teman punya. Harus ada nilai kejujurannya. Oke, kerja dan diam di situ ya. Tidak boleh ada yang beribut. Oke. Silakan kerja. Tulis nama lengkap, nama masing-masing. Ingat kerja yang baik dan benar. Oh. Oke. Baik, semua sudah? Sudah. Oke, kalau sudah simpan baik-baik di atas meja, ya. Simpan baik-baik, ya. Kerja kalian sebentar nanti Ibu minta untuk dikumpulkan. Jadi sebagai nilai perorangan, nilai kelompok sudah ada, nilai perorangan. Oke, baik. Seperti yang tadi kita kerja kelompok, ada sikap, ada tindakan, saling menolong teman. Maka coba mari kita lihat di lingkungan kita, di tempat kita. Ibu mau minta
dua orang anak maju untuk mempraktekkan salah satu nilai Pancasila yang terkandung dalam maknanya masing-masing. Oke, siapa yang bersedia? Ayo, siapa yang bersedia? Oke, tepuk tangan untuk yang bersedia. Ya, oke, mantap. Maju ya, Yolan dan Hilda. Oke, sekarang mereka mau mempraktekkan nilai Pancasila. Kira-kira apa ya? Ibu pun tidak tahu. Ini mereka punya niat sendiri ya. Kalian tahu? Tidak. Oke, sekarang kita mau lihat kira-kira mereka mau mempraktekkan nilai apa ya? Oke, ini namanya Hilda, teman-teman, Hilda dan juga Yolan. Oke, sekarang kalian buat apa? Percakapan. Oke, silakan. Oke, sekarang siapa yang mau berbicara duluan? Hilda. Oke, ini sekarang buat ya. Oke, silakan. Saya Ya. bisa minta poin Oke. Oh, ya. Lanjut. 1. Ya. Oh, ternyata Hilda mau meminjam bolpen ke Yolan. Karena hari ini Hilda tidak bawa bolpen. Bolpennya hilang. Hilang atau lupa? Hilang. Oh, hilang. Hilda meminta pinjam bolpen ke Yolan. Kira-kira Yolan punya bolpen tidak? Ayo. Oh, punya. Punya berapa? 2. Oke, sekarang dari Yolan. Hilda mau pinjam bolpen. Yolan mau kasih atau tidak? Oke, silakan. Ya, silakan. Oke. Tunggu tangan dulu. Biar mereka dua dengan senang hati, dengan berani maju untuk mempraktekkan di depan. Kira-kira ibu mau tanya, ini sikap yang ditampilkan atau nilai yang ditampilkan dari kedua anak ini adalah sikap apa? Menolong. Sikap apa? Menolong. Ya, sikap menolong. Jadi Yolan punya 2 bolpoin, Hilda tidak punya. Tapi ketika dia berinisiatif untuk meminta pinjam ke Yolan, Yolan tidak pelit ya. Yolan yang senang hati membantu Hilda. Jadi ini salah satu contoh sikap nilai Pancasila yang kita terapkan di sekolah. Ingat, di sekolah di mana lagi? Di Rumah. Di keluarga, di rumah dan di masyarakat, lingkungan masyarakat. Semua bisa kok tidak? Bisa, harus bisa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kedua teman kita yang sekali ya. Mereka dengan beraninya maju dan memberikan contoh. Jadi ini contoh yang kita sudah lakukan di kehidupan kita setiap hari. Ketika kita membantu teman, kita membantu orang tua, membantu orang yang lebih tua dari kita sudah menunjukkan sikap nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Jadi itulah dasar negara kita, Pancasila ya. Jadi menjadi pedoman untuk kita bersikap dan bertingkah laku. Oke. Jadi siapa sudah kerja? Sudah. Oke, kalau sudah pagi, siang, malam. Oh, ada yang mau ternyata masih ada yang tidak fokus. Oke, semua masih semangat? Luar biasa. Oke, mana Ibu cek? Ibu cek hasil kerja kalian. Oke, ya. Oke, semua sudah? Oke, kalau semua sudah, Ibu minta satu-satu maju dan angkat taruh di depan sini. Satu-satu, tidak ada yang berebut. Ya, oke, satu-satu taruh di atas sini. Ya, oke.
Di sini ya ini contoh ya, contoh pengamalan atau contoh yang akan kalian terapkan di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Jadi yang pertama, dengan sila yang pertama itu menghormati perbedaan agama yang ada, ya. Kemudian yang kedua, ikut kerja bakti di lingkungan, ya. Terus yang ketiga, mematuhi peraturan bersama. Yang keempat, bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, membantu teman yang kesulitan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Ya, Ibu harapkan anak-anak dengan senang hati ya mau belajar, mau menerapkan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Bisa? Harus bisa ya. Karena itu tugas kita sebagai anak-anak, sebagai pelajar ya. Sebagai pelajar. Jadi diminta untuk menghormati perbedaan yang ada. Tadi kita sudah belajar banyak tentang contoh-contoh makna yang ada, dan Ibu harapkan dari sekian banyak itu semuanya bisa dilakukan ya di rumah, di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Oke. Ada yang mengantuk? Ada yang mengantuk? Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ada tepuk saja, semua lupa dia punya bunyinya seperti apa. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, masih ada yang mengantuk? Kalau mengantuk berarti kita ulang lagi. Kita ulang ekspresi sampai 5 kali. Mau atau tidak? Ada yang mau, ada yang tidak. Oke, baik. Dari materi hari ini yang kita sudah belajar, ada yang mau tanya, Bu? Ada yang mau? Semua sudah mengerti atau belum? Sudah. Kalau gitu ada yang mau bertanya? Pas, toh? Pas. Ya baik. Kalau pas, Ibu harap ya pulang sampai rumah mulai sudah tiru semua yang kita belajar hari ini dan lakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Setiap hari ya. Ada tindakan apa? Menolong, bergotong royong, berdoa, apa lagi? Ikut kerja bakti, apa lagi? Oh, sikap menghargai, menghormati, sikap apa lagi? Menolong, ya? Banyak sekali kan? Oke, baik. Banyak sekali ya akan kita lakukan, akan kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Semua bawa buku PR? Bawa PR, buku PR? Oke, ini ada bawa semua. Ya, baik ya. Semuanya bawa kan? Ya, mantap. Semuanya bawa. Nah, setelah kita belajar hari ini, nanti pulang Ibu kasih tugas. Jadi kerjanya di rumah. Jadi nanti ada tugas ya. Di sini Ibu sudah siapkan tugasnya. Tugasnya seperti ini ya. Kerjanya di rumah. Jadi ini PR ya. Jadi silakan semua tulis soalnya ya. PR ya, PR. Jadi ini pekerjaan di rumah. Jadi nomor 1,
Oke, jadi ini suruhannya ya. Ini mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila ya, yang terkandung pada kegiatan berikut. Nah, ini PR ya. Silakan semua tulis ya. Semua tulis soalnya. Oke. Jadi di sini anak-anak diberikan tugas ya. Tugasnya akan dikerjakan di rumah itu satu soal saja. Nanti Ibu akan kasih tunjuk ini gambarnya. Gambarnya yang di sini nanti Ibu bagikan ya, bagikan ke kalian. Nanti Ibu jelaskan ya. Contoh misalnya gambar yang pertama ini seperti yang tadi Ibu sudah tayangkan di ini contoh yang pertama. Ini orang sedang apa? Bergotong royong. Oke, nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Ya, ini tulis di sini bergotong royong. Ini kasih contoh. Ya. Ini bergotong royong ya. Ini contoh gambarnya di sini. Ibu sudah kasih ya contoh nomor 1 nih. Anak-anak lihat, nanti Ibu bagikan lembaran yang ini. Soalnya di depan Ibu jelaskan dulu, deskripsikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kegiatan berikut. Ya. Jadi yang pertama ada gambar apa ini? Gotong royong toh. Nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya itu silakan kalian tulis di sebelah sini, tulis gotong royong. Lalu gambar yang berikut, ya ini gambar yang berikut ini buat apa ini? Ini ada gambar orang-orang sedang berkumpul, mereka berbeda. Bagaimana? Ya, mana yang mana? Yang ini terkandung. Ya, oke. Lalu gambar yang kedua ini mereka sedang berkumpul bersama-sama. Ya, ini ada yang berbeda ya, dari ras ya, kulit mereka. Ya, kemudian yang ketiga ini mereka pakai pakaian masing-masing dari budayanya. Mereka punya budaya masing-masing. Ini ada dari orang, ada ya ini pakaian agamanya ya. Budaya maksudnya dari agamanya masing-masing. Ada agama Islam ya. Ini masuk di dalam nilai yang terkandung di sila yang keberapa? Pertama. Jadi ini saling menghargai perbedaan agama ya. Terus yang keempat ini suku, budaya. Lalu yang kelima ini gambar anak-anak yang maju dan berani mempresentasikan. Oke, semua sudah selesai tulis? Sudah. Oke, kalau semua sudah sebentar Ibu bagikan ini ya. Ibu bagikan masing-masing, tolong dikerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah. Tidak ada yang sampai sekolah baru mau kerja, tidak boleh ya. Kerja di rumah, nanti besok kumpulkan kembali ke Ibu. Oke, baik, mana semua sudah selesai? Tutup bukunya. Ayo, tutup bukunya. Sudah, oke, sudah selesai semua. Ya. Baik, kalau sudah selesai, kalau semua sudah selesai untuk menulis, ingat materi hari ini yang kita belajar. Pulang, Ibu harap semua bisa terapkan di rumah di dalam kehidupan
di dalam doa. Yang bertugas untuk pimpin doa mengakhiri semua pertemuan kita hari ini. Oke, Linda. Sikap berdoa. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Linda. Silakan duduk kembali ya. Baik, dengan selesainya Linda memimpin doa pada saat siang hari ini, maka berakhirlah pelajaran kita hari ini tentang apa? Nilai Pancasila dalam kehidupan. Ibu harap semuanya melakukan semua nilai yang telah kita belajar hari ini. Semua bisa? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu, demikian pertemuan kita hari ini. Bu harap semua tugas pekerjaan edukasi bisa dikerjakan di rumah. Ya, semangat belajar, semangat mengerjakan tugasnya di rumah. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Selamat siang semuanya.